wabarakatuh. Bismillah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, bulan Rajab itu adalah momentum Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan oleh Allah pada bulan Rajab, tepatnya pada 27 Rajab. Yang menjadi khilafiyah di kalangan para aktivis intelektual itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu ke Sidratul Muntaha, itu lantas ada yang memaknai bahwa Allah itu bertatap muka langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Allah itu memang ada di situ, dan pengembangan nalarnya sampai pada titik bahwa Allah itu berfisik, ya, bertempat. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji bersama, karena memang kalau Allah itu bertempat, kalau Allah itu berada di atas, maka ini bisa bertentangan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Kalau Allah itu ada di atas, maka orang kalau mau munajat kepada Allah harus naik ke atas langit. Ini aneh. Jadi kalau Allah itu bertempat di atas langit, sebagaimana cara mereka memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita harus ke atas langit. Ini logika yang tidak tepat, sulit kita terima. Saudaraku yang berbahagia, maka sepakat jumhurul ulama, mayoritas ulama itu berkeyakinan bahwa Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak berjisim, Allah itu tidak berfisik. Ya, karena laisa kamitslihi syai'un dalam Al-Qur'an. Allah tidak menyamai dengan sesuatu apapun. Nah, bagaimana konteks Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang diklaim oleh orang tertentu bahwa Allah itu ada di situ, jumpa dengan Nabi, itu maksudnya hanya diberikan kepada sisi Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah munazzahun an kulli dzalik, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa Allah itu disepikan, ya, daripada penyamaan dengan sifat-sifat bertempat, ya, butuh kepada tempat, menempati sesuatu. Allah itu munazzahun an dzalik, disepikan dari itu semua. Saudaraku yang berbahagia, maka sebenarnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu diartikan Allah duduk di atas singgasana arsy, itu sebenarnya sangat bertentangan sekali dengan nas-nas Al-Quran, ya. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak mungkin sama dengan sesuatu apapun. Nah, kalau Allah itu duduk di atas singgasana arsy, Allah berfisik, maka Allah itu ada kesamaan dengan manusia. Kalau Allah ada kesamaan dengan manusia, maka Allah juga butuh kepada sesuatu yang mengadakan terhadap Allah itu sendiri, bahwa muhalun, dan itu tidak mungkin terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam masalah ini, memahami bagaimana Allah itu jumpa dengan Nabi Muhammad, jangan diartikan itu dari sisi Allahnya, tetapi dari sisi Nabi Muhammad SAW. Maka di sini sebenarnya kita memahami bersama, kita harus berkeyakinan bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak berfisik sebagaimana yang diyakini oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan
kita kembali kepada yang dipahami oleh sunnah wal jamaah bahwa yang Al-Quran bicara tentang fisik ya, fisik Allah itu butuh yang namanya ta'wil. Sehingga dengan ta'wil itu mengarah kepada pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kesamaan dengan yang namanya manusia. Saudaraku yang berbahagia, maka sekali lagi kalau Allah itu harus ada di atas, kita ingin dekat dengan Allah, maka ini bertentangan dengan nas hadis. Sehingga Nabi sudah jelas bahwa orang dekat dengan Allah itu saat sujud. Nah, berarti saat sujud seseorang itu dekat dengan Allah. Nah, kalau diartikan Allah itu di atas singgasana arsy, berarti orang yang sujud itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah memahami Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak berarah, tidak berfisik. Allah itu ada tanpa ada yang mengadakan. Allah itu tidak mungkin sama dengan manusia. Allah itu mungkin sama dengan makhluk. Allah ya Allah itu sendiri. Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Mudah-mudahan kita meyakini Allah seutuhnya tanpa meyakini bahwa Allah itu bertempat dan lain sebagainya. Karena ketika kita meyakini Allah itu bertempat, maka bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.